Halo Sobat Sejarah, yang kita lihat ini kera atau manusia ya? Tapi kalau dilihat secara lebih lanjut, kok mirip manusia sih? Kalian pernah dengar cerita di luar sana tentang nenek moyang manusia yang kabarnya berasal dari kera belum? Yap, teori-teori tersebut disampaikan oleh seorang tokoh bernama Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari kera. Tapi kok sampai sekarang masih ada kera ya? Nah, teori tersebut memicu rasa penasaran kita tentang bagaimana asal-usul dari manusia. Oh ya, tak kenal maka tak sayang kan? Kalian bisa panggil aku dengan Bro. Iya, namaku adalah Bro. Dan kali ini, Bro akan mengajak kalian untuk membahas manusia purba apa saja yang ditemukan di Indonesia. Ada berbagai macam teori tentang masuknya manusia purba yang melakukan perjalanan dan akhirnya sampai ke Indonesia. Ditemukan banyak bukti-bukti otentik yang menguatkan keberadaan manusia purba khususnya di Indonesia, mulai dari fosil, ukiran, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Para peneliti yang telah berhasil menemukan fosil-fosil manusia purba di dataran Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Fosil merupakan sisa-sisa tulang belulang organisme makhluk hidup yang telah membatu atau telah terpendam di dalam tanah selama jutaan tahun yang lalu. Para arkeolog tersebut meneliti bagaimana bentuk dari fosil yang ditemukan hingga tercipta suatu bentuk kerangka manusia yang diperkirakan sudah hidup dari masa lampau. Fosil-fosil tersebut kebanyakan ditemukan di bantaran Sungai Bengawan Solo, serta paling banyak ditemui di Pulau Jawa. Oke, kali ini kita akan membahas tentang manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah manusia purba jenis Meganthropus. Salah satu contoh Meganthropus yang ditemukan di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanicus. Asal nama dari mega adalah besar, anthropus artinya manusia, paleo artinya tua, dan javanicus yang artinya Jawa, sehingga dapat disimbolkan bahwa Meganthropus paleojavanicus adalah manusia raksasa dari Jawa. Tingginya aja mencapai 2 meter loh. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran, Surakarta pada tahun 1936 dan 1941. Hasil temuan fosil tersebut berupa tulang bagian bawah dan atas. Fosil yang serupa juga ditemukan oleh Marx di lapisan Kapuh atau Pleistosen Tengah pada tahun 1952. Berdasarkan penelitian tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, makanan Meganthropus paleojavanicus adalah tumbuh-tumbuhan karena tanpa melalui proses pemasakan, maka gigi rahangnya besar dan juga kuat. Ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus jika dilihat dari fosilnya, yang pertama, memiliki tulang pipi yang tebal. 2. Memiliki otot rahang yang kuat. 3. Tidak memiliki dagu. 4. Memiliki tonjolan belakang yang tajam. 5. Memiliki tulang kening yang menonjol. 6. Memiliki perawakan yang tegap. 7. Tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. 8. Volume otak berkisar 750 sampai 1350 cc. Meganthropus paleojavanicus hidup dengan mengandalkan hasil alam. Oleh karena itu, jika hasil alam di suatu tempat habis, maka ia akan berpindah ke tempat lain yang sumber alamnya melimpah.
Mereka juga masih hidup secara berkelompok. Jenis manusia purba yang kedua adalah Pithecanthropus. Jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia, salah satunya adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus berasal dari kata Pithekos yang artinya kera, Anthropus artinya manusia, dan erectus yang artinya berjalan tegak. Sehingga Pithecanthropus erectus adalah manusia kera yang sudah berjalan tegak. Fosil Pithecanthropus ditemukan oleh Eugene Dubois di daerah Trinil, tepatnya di tepi Sungai Bengawan Solo. Ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus, yang pertama, berjalan tegak. Yang kedua, volume otak melebihi 900 cc. Yang ketiga, berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. 4. Tinggi badan sekitar 165 sampai 170 cm. Dan yang kelima, berat badan sekitar 100 kg. Pithecanthropus erectus hidup berkelompok dan bergantung pada alam. Mereka berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan. Pithecanthropus erectus memakan tumbuhan dan daging hewan buruan, namun belum mengolah atau memasak makanan. Dan makanannya masih kasar dengan sedikit kunyah. Jenis yang ketiga adalah Homo. Homo berarti manusia. Fosil ini disebut Homo karena menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Von. Jenis Homo yang pertama adalah Homo wajakensis. Homo wajakensis berarti manusia dari Wajak karena memang ditemukan di desa Wajak dekat Tulungagung, Jawa Timur. Fosil ini ditemukan oleh Von Richthofen pada tahun 1889. Fosil ini diperkirakan mirip dengan penduduk asli Australia. Selain itu, Eugene Dubois juga melakukan penemuan fosil di daerah Wajak yang terdiri atas fragmen pada tahun 1890. Homo dari Wajak termasuk ras yang masih sulit ditentukan karena ia memiliki ciri-ciri ras Mongoloid dan juga Austromelanesoid, atau mungkin berasal dari subras Melayu Indonesia. Ras Wajak ini mungkin juga meliputi manusia yang hidup sekitar 25.000 sampai 45.000 tahun yang lalu di Asia Tenggara. Homo yang kedua adalah Homo soloensis. Ahli geologi Belanda bernama C. ter Haar menemukan lapisan tanah di Ngandong, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1931 sampai 1932. Mereka menemukan 11 tengkorak fosil Homo soloensis di lapisan Pleistosen atas yang kemudian diselidiki oleh von Koenigswald dan Weidenreich. Berdasarkan keadaannya, jenis ini bukan lagi kera tetapi sudah manusia. Temuan fosil tersebut menunjukkan bahwa manusia purba sempat tinggal di sekitaran bantaran Sungai Bengawan Solo. Saat menemukan fosil Homo soloensis, von Koenigswald menemukan fosil tengkorak. Sebagian besar kerangka sudah hancur, namun masih ada bagian-bagian yang layak diteliti lebih lanjut. Beberapa tulang rahang dan gigi dari 11 fosil tersebut hampir tidak ditemukan. Homo soloensis bertahan hidup dengan mengandalkan sumber alam. Jenis Homo ini sudah bisa mengolah makanan melalui cara-cara pertanian yang sangat sederhana. Kehidupannya pun sudah tidak nomaden lagi karena mereka mulai menetap di wilayah yang dirasa ideal seperti di bantaran sungai. Yang ketiga adalah Homo floresiensis atau manusia dari Flores. Fosil ini ditemukan pada tahun 2004 silam di Gua Lianghua, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang memicu perdebatan dari kalangan pihak. Saat ditemukan, fosil ini berupa tengkorak yang panjang dan rendah, serta berukuran kecil dengan volume otak diperkirakan sekitar 380 cc. Sebagian ilmuwan menganggapnya kecil karena ukuran tengkorak ini merupakan akibat menderita penyakit pengecilan tengkorak atau mikrosefali.
Homo floresiensis diperkirakan memiliki tinggi badan sekitar 106 cm. Maka dari itu, manusia purba jenis ini disebut juga dengan Hobbit, sesuai dengan karakter manusia kerdil di film The Lord of the Rings. Namun, punahnya manusia Hobbit bisa jadi akibat perubahan cuaca, letusan gunung berapi, atau karena kedatangan manusia modern yang bermigrasi menuju Australia. Jenis yang terakhir adalah Homo sapiens atau disebut juga dengan manusia cerdas. Manusia purba ini ditemukan di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur oleh Van de Schooten pada tahun 1892. Jenis Homo sapiens ini berasal dari zaman Holocene atau Alluvium yang hidup kurang lebih 20.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia ini lebih maju dari manusia pendahulunya. Mereka sudah pandai memasak, menguliti binatang buruan, dan kemudian membakarnya. Oke Sobat Sejarah, itu tadi merupakan manusia-manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Setelah ini kita bakal belajar apa ya? Cukup sekian belajar bersama bro. Bye-bye.